Pada tahun 1852, setelah menghabiskan 4 tahun melakukan penelitian dan pengumpulan spesimen di hutan Amazon, Alfred Russel Wallace memutuskan untuk kembali ke Inggris. Ia berencana membawa pulang koleksi spesimen yang sangat berharga, yang terdiri dari ribuan spesimen serangga, burung, dan hewan lainnya, serta catatan dan gambar yang telah ia buat selama ekspedisinya. Namun, perjalanan pulang ini berubah menjadi mimpi buruk. Kapal yang ia tunggangi mengalami kebakaran di tengah Samudra Atlantik. Kebakaran tersebut menghancurkan hampir semua yang dimiliki Wallace, termasuk seluruh koleksi spesimen berharga yang ia kumpulkan selama 4 tahun di Amazon. Catatan, gambar, dan buku harian yang telah ia buat dengan hati-hati juga hilang dalam kebakaran tersebut. Kisah pilu Alfred Wallace tidak berhenti di sana. Ia adalah seorang ilmuwan yang terlahir dari keluarga yang kurang mampu. Ia juga orang yang punya gagasan tentang teori seleksi alam, namun kemudian disematkan pada nama Charles Darwin. Sebelum akhirnya, Wallace dikenal lewat ekspedisi yang ia lakukan di Kepulauan Nusantara, yang melahirkan gagasan tentang garis Wallace. Ini adalah kisah perjuangan pantang menyerah dari Alfred Russel Wallace. Alfred Russel Wallace lahir pada tanggal 8 Januari 1823 di sebuah kota kecil bernama Llanbadog yang terletak di Monmouthshire, Wales. Dia adalah anak ke-8 dari 9 bersaudara dalam keluarganya. Orang tuanya adalah Thomas Vere Wallace dan Mary Ann Wallace. Keluarga Wallace mengalami kesulitan keuangan yang memengaruhi masa kecil dan pendidikan Alfred. Ketika Alfred Wallace berusia 5 tahun, keluarganya pindah ke Hertford, sebuah kota di Inggris. Di sini, ia bersekolah di Hertford Grammar School. Pendidikan formal Wallace hanya berlangsung hingga usia 14 tahun karena kondisi keuangan keluarga yang memaksanya untuk meninggalkan sekolah dan mulai bekerja. Setelah meninggalkan sekolah, Alfred Wallace magang pada firma arsitektur dan survei tanah milik kakaknya, William Wallace. Pekerjaan ini memberinya kesempatan untuk belajar tentang survei tanah dan kartografi, serta menghabiskan banyak waktu di luar ruangan yang semakin memperdalam minatnya terhadap alam. Wallace banyak belajar secara otodidak. Ia membaca berbagai buku tentang ilmu pengetahuan alam, geografi, dan eksplorasi. Salah satunya, Principles of Geology, karya Charles Lyell, memberikan pengaruh besar terhadap pandangannya terhadap proses geologi dan perubahan bumi. Ketertarikannya akan ilmu alam mengantarkan Wallace bertemu dengan sesama naturalis muda lainnya. Pada awal tahun 1840-an, Wallace bertemu dengan Henry Walter Bates, seorang naturalis muda yang juga memiliki minat besar terhadap serangga dan alam. Ia memperkenalkan Wallace pada pencarian ilmiahnya dan tentu saja minatnya terhadap serangga. Henry Walter Bates kelak juga akan menjadi seorang naturalis penting. Ia adalah orang yang memberikan penjelasan ilmiah pertama tentang mimikri pada hewan. Pertemuan ini menjadi titik balik dalam kehidupan Wallace. Keduanya seolah mempunyai pemikiran dan ambisi yang sama, yang akhirnya keduanya kemudian memutuskan untuk melakukan ekspedisi bersama ke Amazon. Perjalanan Alfred Russel Wallace ke Amazon adalah salah satu bagian penting dalam hidup dan karir ilmiahnya. Perjalanan ini berlangsung selama 4 tahun, dari tahun 1848 hingga 1852, dan merupakan upaya pertama Wallace untuk mengumpulkan spesimen secara ekstensif di wilayah tropis. Terinspirasi oleh karya naturalis terdahulu, Alfred Wallace memutuskan untuk memulai petualangannya. Jurnal Charles Darwin dan narasi Alexander von Humboldt menjadi pendorong utamanya untuk mengunjungi daerah tropis sebagai seorang kolektor. Bersama Henry Walter Bates, Wallace membaca karya William Henry Edwards yang mendorong mereka untuk menjelajah ke Amazon.
Mereka berdua memperkirakan bahwa dengan mengumpulkan serta menjual spesimen alam dapat membiayai perjalanan mereka dengan prospek keuntungan yang besar. Mereka akhirnya bekerja sama dengan agen Samuel Stephen yang akan mengiklankan dan menjual spesimen mereka dengan sejumlah komisi. Selain itu, Wallace juga berharap dapat mengumpulkan bukti transmutasi spesies. Pada tahun 1848, mereka berangkat dari Liverpool menuju Belém, Brazil, yang dikenal sebagai pintu gerbang Amazon. Setibanya di Belém, Wallace dan Bates segera mulai melakukan eksplorasi di daerah sekitar, mengumpulkan berbagai spesimen. Keduanya juga sempat bertemu dengan ahli botani Richard Spurs yang sama-sama ingin melakukan penjelajahan di sana. Pada awalnya, Wallace dan Bates bekerja sama dalam mengumpulkan spesimen. Namun, setelah beberapa bulan, mereka memutuskan untuk berpisah dan mengeksplorasi daerah yang berbeda. Salah satu daerah utama yang dieksplorasi Wallace adalah lembah sungai Rio Negro, anak sungai utama dari sungai Amazon. Di sini, Wallace menemukan banyak spesies baru dan mencatat pengamatan rinci tentang perilaku hewan dan interaksi ekosistem. Selama ekspedisi ini, Wallace juga tertarik pada budaya dan cara hidup suku-suku asli Amazon. Ia mencatat banyak hal tentang kehidupan sosial, adat istiadat, dan keterampilan bertahan hidup mereka, yang kemudian menjadi bagian penting dari catatan perjalanannya. Salah satu penemuan Wallace yang paling menarik di Amazon adalah mengidentifikasi perbedaan antara monyet-monyet yang hidup di tepi sungai yang berbeda di Amazon. Temuan ini membuat Wallace bertanya-tanya, apakah batas geografis menyebabkan kedua spesies berevolusi secara berbeda? Ia secara independen memahami prinsip yang juga telah lama dipikirkan oleh Charles Darwin, walaupun namanya terkait hal tersebut tidak sepopuler Darwin. Sayangnya, Wallace harus benar-benar berpisah dengan rekan seperjuangannya, yaitu Henry Walter Bates. Karena jatuh sakit, Wallace pun memutuskan untuk pulang ke Inggris, sementara rekannya Bates tetap tinggal di Amazon dan melanjutkan penelitiannya selama 10 tahun di sana. Pada tahun 1852, setelah 4 tahun yang penuh dengan penemuan dan penelitian, Wallace meninggalkan Amazon dengan menaiki kapal dagang bernama Helen, membawa serta koleksi spesimen dan catatan berharganya selama ekspedisi. Namun, disinilah kejadian nahas terjadi. Setelah berminggu-minggu melakukan pelayaran, kapal tersebut mengalami kebakaran di tengah Samudra Atlantik. Kebakaran ini menghancurkan hampir semua spesimen dan catatan Wallace. Ia dan penumpang lainnya terpaksa meninggalkan kapal dan bertahan hidup di Sekoci selama 10 hari sebelum akhirnya diselamatkan. Meskipun Wallace selamat, kehilangan besar tersebut sangat menyakitkan karena sebagian besar hasil kerjanya dan semua jerit payahnya selama 4 tahun hilang di tengah samudra, termasuk seluruh koleksi spesimen berharga. Catatan, gambar, dan buku harian yang telah ia buat dengan hati-hati juga hilang dalam kebakaran tersebut. Kehilangan ini sangat menghancurkan bagi Wallace karena koleksi tersebut bukan hanya bernilai ilmiah, tetapi juga merupakan sumber penghasilan yang ia harapkan bisa diperoleh dari penjualan spesimen kepada para kolektor dan institusi di Inggris. Tetapi untungnya, spesimen hilang tersebut telah diasuransikan sebelumnya, dan ia mendapat 200 pound sterling untuk kemudian ia gunakan untuk bertahan hidup selama beberapa bulan ke depan. Rasa kehilangan pasti terus ada di pikirannya, tapi apa boleh buat? Wallace tidak menyerah. Ia memutuskan untuk melakukan perjalanan selanjutnya ke Kepulauan Nusantara. Setelah kehilangan besar dari koleksi spesimen di Amazon, Wallace tidak menyerah. Ia memutuskan untuk melakukan ekspedisi baru ke wilayah yang kurang dieksplorasi, yaitu Kepulauan Nusantara. Di sini, ia melakukan ekspedisi lebih lama, yaitu 8 tahun dari tahun 1854 hingga 1862. Tujuan utamanya tidak beda jauh dengan yang pernah ia lakukan di Amazon, serta untuk mempelajari lebih lanjut tentang distribusi spesies.
ia juga tertarik untuk menemukan bukti tentang transmutasi spesies, gagasan yang kelak dikenal sebagai evolusi. Wallace tiba di Singapura pada bulan April 1854. Singapura menjadi basis operasinya di Asia Tenggara. Dari sana, ia merencanakan perjalanan ke berbagai pulau di Nusantara, termasuk Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Kepulauan Maluku. Ia memiliki seorang asisten bernama Ali yang berasal dari Sarawak. Lebih dari 125.000 spesimen telah ia kumpulkan selama ekspedisi di Nusantara, di mana lebih dari 1.000 spesimen tersebut merupakan spesies baru dalam ilmu pengetahuan. Wallace menemukan banyak spesies baru dan mencatat variasi yang signifikan di mana lingkungan yang berbeda nampaknya menghasilkan populasi organisme baru, bahkan mungkin spesies baru. Ini mengarahkannya pada pemahaman tentang peran penghalang geografis dalam evolusi spesies. Pada tahun 1858, saat berada di Ternate, Kepulauan Maluku, Wallace yang saat itu sedang demam, kemungkinan disebabkan oleh malaria. Ia terus memikirkan gagasannya tentang bagaimana spesies berubah seiring berjalannya waktu, di mana pada dasarnya makhluk hidup saling berkompetisi untuk merebutkan sumber daya alam, dan siapa yang paling beradaptasi ialah yang akan bertahan. Kemudian, ia menuliskan gagasannya ke dalam sebuah esai dan mengirim esai tersebut kepada Charles Darwin yang saat itu sudah menjadi ilmuwan terkenal. Darwin yang menerima esai dari Wallace tentu saja terkejut, karena ia juga telah memikirkan gagasan yang sama selama bertahun-tahun, di mana Darwin menyebutnya seleksi alam. Esai tersebut kemudian dipresentasikan bersama catatan-catatan Darwin di Linnean Society of London. Artikel tersebut merupakan pengumuman pertama teori evolusi melalui seleksi alam. Hal ini akhirnya mendorong Darwin untuk segera menerbitkan karya tulisnya tentang evolusi yang telah lama ia kerjakan. Ia tidak ingin Wallace menerbitkannya terlebih dahulu dan menggeser namanya. Ia juga mendapat desakan dari tokoh ilmuwan besar Charles Lyell dan Joseph Hooker. Segera, 1 tahun kemudian, yaitu tahun 1859, Darwin resmi menerbitkan buku fenomenalnya yang berjudul The Origin of Species. Di buku tersebut, ia menjabarkan bagaimana evolusi melalui seleksi alam dan berbagai eksperimen yang ia lakukan selama bertahun-tahun. Lantas, buku Darwin sangat laris, membuat namanya semakin dikenal dengan teori seleksi alamnya dan membuat nama Alfred Wallace terlupakan, yang padahal juga memiliki gagasan yang sama. Berbeda dengan Darwin yang merupakan orang terkemuka di kalangan elit ilmiah, Wallace hanyalah pendatang baru yang bukan berasal dari keluarga terpandang. Namun, Wallace tidak cemburu. Ia tetap memiliki hubungan yang baik dengan Darwin. Darwin juga banyak menginspirasi Wallace. Ia telah membaca berbagai karya tulis Darwin seperti The Voyage of the Beagle, catatan perjalanan Darwin di Amerika Selatan. Bahkan, di masa tuanya, saat Wallace mengalami kesulitan dalam finansial, Darwin memperjuangkan agar Wallace mendapatkan dana pensiun atas kontribusinya terhadap sains. Kembali ke Nusantara, gagasan Wallace yang akan membuatnya dikenal hingga hari ini justru bermula saat ia mengamati satwa di Lombok. Ketika Wallace berpindah dari Bali ke Lombok, ia menyadari satu hal yang menarik. Ia memperhatikan adanya perubahan pada fauna antara Lombok dan Bali. Padahal kedua pulau tersebut hanya dipisahkan selat sempit. Perubahan ini tidak terjadi secara bertahap, melainkan secara mendadak. Ia menyadari bahwa fauna di Bali sangat mirip dengan fauna Asia, sementara fauna di Lombok lebih mirip dengan fauna Australasia. Perbedaan mencolok ini menimbulkan pertanyaan bagi Wallace tentang faktor-faktor yang memengaruhi distribusi spesies. Hal serupa ternyata juga ia temui saat melakukan pengamatan di Sulawesi dan Kalimantan. Seolah ada penghalang tak kasat mata yang memisahkan dua dunia yang berbeda. Pada tahun 1859, Wallace kemudian membuat sebuah hipotesis untuk menetapkan garis pemisah antara fauna-fauna di Indonesia yang sekarang dikenal dengan garis Wallace, di mana bagian timur identik dengan satwa khas Australia seperti marsupial, komodo, hingga burung kakatua. Sementara bagian barat identik dengan satwa khas Asia seperti harimau, gajah, badak, hingga berbagai spesies burung.
garis ini dimulai dari utara dengan membatasi Kalimantan, Filipina, dan Sulawesi. Kemudian garisnya memanjang ke arah selatan melalui Selat Makassar. Setelah itu, garis ini membatasi Pulau Bali dan Pulau Lombok. Di sini, Wallace juga tanpa sadar dengan tepat telah mengidentifikasi bahwa garis yang ia buat merupakan pemisah dari dua daratan yang dulu berbeda di kedua sisi garis tersebut. Padahal saat itu konsep lempeng tektonik belum dikenal, di mana konsep tersebut baru dirumuskan pada tahun 1960-an, 1 abad setelah garis Wallace digagas. Dan kini kita mengenal kedua bagian yang dipisahkan garis Wallace sebagai paparan Sunda di bagian barat dan paparan Sahul di bagian timurnya. Wallace tidak menamai garis tersebut dengan namanya. Ia tidak senarsis itu. Istilah garis Wallace diciptakan oleh Thomas Henry Huxley pada tahun 1868 untuk menghormati Alfred Wallace yang kemudian menggeser garis ke sisi barat Filipina. Karena sebelumnya, Wallace tidak memiliki banyak data terkait Filipina. Ia juga tidak memasukkan Filipina dalam esainya. Meskipun di kemudian hari garis Wallace banyak direvisi oleh berbagai ilmuwan, seiring semakin banyaknya data-data ilmiah yang dapat dikumpulkan, namun garis Wallace tetap menjadi konsep penting dalam biogeografi modern. Ini adalah tonggak penting yang mendorong berbagai kajian dari cabang ilmu biogeografi. Dan kini, Alfred Wallace dianggap sebagai Bapak Biogeografi. Awal kehidupan Alfred Russel Wallace dipenuhi dengan tantangan finansial dan pendidikan yang terbatas. Namun, hal ini tidak menghalanginya untuk mengejar minatnya dalam ilmu pengetahuan dan alam. Melalui kerja keras dan pantang menyerah, Wallace berhasil menjadi salah satu ilmuwan terkemuka pada masanya, bahkan hingga hari ini. Nama Wallace juga telah disematkan pada banyak nama ilmiah flora dan fauna untuk menghormati kontribusinya. Contohnya, salah satu spesies burung cendrawasih, bidadari halmahera, yang memiliki nama ilmiah Semioptera wallacei. Manusia tidak akan hidup abadi, tetapi karya, ide, dan gagasanlah yang akan tetap hidup. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Jika kalian ingin mendukung keberlangsungan channel ini, berikan dukungan dengan berdonasi lewat Saweria, scan QR berikut, atau klik link di deskripsi.